Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soeharno, NPM 18640085. Saya dari Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan pemeliharaan bangunan pengairan pasang surut. Yang pertama di sini ada abstraknya, bisa dibaca saja. Nah, yang pertama di sini ada pemeliharaan jaringan irigasi. Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya melalui kegiatan perawatan, perbaikan, pencegahan, dan pengamanan yang harus dilakukan secara terus-menerus. Ruang lingkup kegiatan pemeliharaan jaringan meliputi yang pertama inventarisasi kondisi jaringan irigasi, kedua perencanaan, ketiga pelaksanaan, dan keempat pemantauan dari evaluasi. Berikut ini ada data pendukung kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi. Di dalam penyelenggaraan pemeliharaan jaringan irigasi diperlukan data-data pendukung sebagai berikut. Yang pertama, peta daerah irigasi, kedua skema jaringan irigasi, ketiga inventarisasi jaringan irigasi, 4 gambar pasca konstruksi, 5 perencanaan 5 tahunan penyelenggaraan aset irigasi, dan terakhir dokumen dan data pendukung lainnya. Dan ini ada jenis-jenis pemeliharaan jaringan irigasi. Yang pertama di sini pengamanan jaringan irigasi. Pengamanan jaringan irigasi merupakan upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kerusakan jaringan irigasi yang disebabkan oleh daya rusak air, hewan, atau oleh manusia guna mempertahankan fungsi jaringan irigasi. Setiap kegiatan yang dapat membahayakan atau merusak jaringan irigasi dilakukan tindakan pencegahan berupa pemasangan papan larangan, papan peringatan, atau perangkat pengaman lainnya. Adapun tindakan pengamanan dapat dilakukan antara lain sebagai berikut: tindakan pencegahan dan tindakan pengamanan. Yang kedua ada pemeliharaan rutin, merupakan kegiatan perawatan dalam rangka mempertahankan kondisi jaringan irigasi yang dilaksanakan secara terus-menerus tanpa ada bagian konstruksi yang diubah atau diganti. Kegiatan pemeliharaan rutin meliputi yang pertama yang bersifat perawatan, dan yang kedua bersifat perbaikan ringan. Yang ketiga, jenis pemeliharaan berkala. Pemeliharaan berkala merupakan kegiatan perawatan dan perbaikan yang dilaksanakan secara berkala, yang direncanakan dan dilaksanakan oleh dinas yang membidangi irigasi dan dapat bekerja sama dengan P3A, GP3A, IP3A secara swakelola berdasarkan kemampuan lembaga tersebut, dan dapat pula dilaksanakan secara kontraktual. Pekerjaan pemeliharaan berkala meliputi pemeliharaan berkala yang bersifat perawatan, perbaikan, dan pergantian. Yang terakhir, perbaikan darurat. Perbaikan darurat dilakukan akibat bencana alam atau kerusakan berat akibat terjadinya kejadian luar biasa, seperti pengerusakan penjebolan tanggul, longsoran tebing yang menutupi jaringan, tanggul putus, dan lain-lain. Dan penanggulangan segera dengan konstruksi tidak permanen agar jaringan irigasi tetap berfungsi. Perbaikan darurat ini dilakukan secara gotong royong, swakelola, atau kontraktual dengan menggunakan bahan yang tersedia di dinas pengelola irigasi atau yang disediakan oleh masyarakat seperti bronjong, karung plastik, batu, pasir, bambu, batang kelapa, dan lain-lain. Selanjutnya, perbaikan darurat ini disempurnakan dengan konstruksi yang permanen dan dianggarkan secepatnya melalui program rehabilitasi. Berikut ini ada peran serta P3A dalam pemeliharaan jaringan irigasi. Dinas yang membidangi irigasi dalam melaksanakan kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi dilakukan dengan melibatkan peran serta P3A, GP3A, IP3A, diwujudkan mulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi. Kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pemeliharaan didapat melalui hasil penelusuran bersama dengan proses sebagai berikut. P3A mengidentifikasi kerusakan-kerusakan, usulan-usulan, rencana perbaikan, dan skala prioritas. Kedua, penyusunan jenis-jenis pekerjaan yang dapat dikerjakan oleh P3A, GP3A, IP3A. Dinas yang membidangi irigasi melaksanakan pemeliharaan jaringan irigasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan P3A, GP3A, IP3A secara swakelola. P3A, GP3A, IP3A dapat berperan serta dalam pelaksanaan pemeliharaan jaringan irigasi dalam bentuk tenaga, bahan, atau biaya sesuai dengan kemampuannya. Yang selanjutnya berperan aktif dalam pengamanan jaringan irigasi. Yang terakhir dapat melakukan P3A, GP3A, IP3A bersama petugas pengelola jaringan irigasi penelusuran untuk pengawasan atas pelaksanaan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder dalam bentuk penyampaian laporan penyimpangan pelaksanaan kepada dinas atau pengelola jaringan irigasi.
Dan yang terakhir ada identifikasi dan analisis tingkat kerusakan berdasarkan hasil inventarisasi, dilakukan survei identifikasi permasalahan dan kebutuhan pemeliharaan secara partisipatif dan dibuat suatu rangkaian rencana aksi yang tersusun dengan skala prioritas serta uraian pekerjaan pemeliharaan. Dalam menentukan kriteria pemeliharaan dilakukan dari kondisi kerusakan fisik dari jaringan irigasi. Klasifikasi kondisi fisik jaringan irigasi sebagai berikut. Yang pertama, kondisi baik jika kinerja 90% atau tingkat kerusakan 10% dari kondisi awal bangunan atau saluran dan diperlukan pemeliharaan rutin. Yang kedua, kerusakan irigasi ringan jika kinerja 90%, 80% sampai 90% atau tingkat kerusakan 10 sampai 20% dari kondisi awal saluran dan diperlukan pemeliharaan berkala. Selanjutnya, kondisi kerusakan sedang jika kinerja 60 sampai 80%, tingkat kerusakan 21 sampai 40% dari awal bangunan atau saluran irigasi dan diperlukan perbaikan. Terakhir, kondisi rusak berat jika kinerja irigasi kurang dari 60% atau tingkat kerusakan 40% dari awal bangunan atau saluran irigasi dan diperlukan perbaikan berat atau penggantian. Nah, itu saja penjelasan saya kali ini dalam video ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.